Pendengar, pada momen spesial Lebaran 2023 atau 1444 Hijriah ini, El Sinta sudah menghadirkan untuk Anda narasumber spesial yang akan membahas terkait dengan bagaimana caranya menjaga pola makan atau tips hidup sehat pasca puasa atau di saat momen Lebaran ini. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik DKI Jakarta atau PDGKI Jaya, Dr. Ida Gunawan, MS, SPGK Konsultan Vinem. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Okta. Selamat pagi semua pendengar El Sinta. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, dokter. Dokter, ini kan di momen Lebaran ini kan momen spesial ya. Banyak sekali jenis makanan yang ada gitu di rumah. Dan ini bisa jadi momen pelampiasan kita setelah sebulan itu melakukan puasa. Itu kan ada juga kayak daging-dagingan, santan, kemudian juga kue, berbagai macam kue, kemudian ada emping juga. Nah, ini bagaimana sih dokter cara menjaga pola makan kita ketika momen Lebaran ini? Baik. Jadi sering sekali momen Lebaran, karena suasananya itu gembira, sehingga sering sekali makan itu lupa ya, apalagi sambil ngobrol. Iya. Dan makanan yang disajikan pastinya makanan spesial dengan tinggi lemak, tinggi gula, ya. Jadi pokoknya semua dah yang high kalori seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita nggak boleh makan atau kita tetap makan? Jawabannya adalah kita tetap makan. Nah, pada waktu kita makan, kita harus selalu ingat pedoman gizi seimbang. Jadi jangan, oh dokter Ida bilang boleh makan, so makan sebanyak-banyaknya. Jadi harus ingat pedoman gizi seimbang. Dalam pedoman gizi seimbang, selalu diingatkan yang namanya 3 Jakarta. Yaitu 1, J pertama adalah jumlah. Jadi pada waktu makan, kita boleh makan, tapi jumlahnya harus diperhatikan. Contoh ya, kalau dalam gizi seimbang yang namanya nasi dalam satu piring ya, baik bentuknya nasi atau ketupat atau lontong atau bentuknya mie goreng, bihun ya, segala macam karbohidrat, itu hanya diizinkan kira-kira 1/4 piring. Ya. Jadi jangan, oh saya sudah makan mie, tapi saya pengen juga ketupatnya. Kemudian saya pengen juga singkong gorengnya dan sebagainya. Itu adalah satu saudara. Jadi tolong dipilih karbohidratnya salah satu aja, jangan didobel. Jadi kalau pagi pengen ketupat, nanti siang baru makan mie, atau nanti malam baru makan kentang, ya, perkedel dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan jumlahnya, tadi ingat ya, gizi seimbang itu di dalamnya ada karbohidrat. Kemudian ada proteinnya. Nah, protein juga kita perhatikan tuh. Protein kira-kira kita boleh memberikan 1/4 piring. Berarti kan di situ kalau misalnya ada rendang, ada opor, ada ikan sambal, kita boleh mengambil, tapi tolong yang namanya bumbu-bumbunya yang kaya akan santan, seperti opornya, ya, kuahnya, kemudian rendang, kemudian dengan bumbu rendangnya, nah itu dibatesin. Jadi biasanya saya selalu mengajarkan kalau ngambil opor ayam, ambil ayamnya tok gitu. Jadi kuahnya jangan spesial diambil lagi 1 centong, kemudian disiram ke nasinya. Nah jangan seperti itu. Jadi kalau kepengen ambil rendang, ambil dagingnya saja. Jadi bumbu rendang jangan sengaja disendokin lagi 1 sendok atau 2 sendok makan ke dalam ketupatnya. Nah itu salah satu cara untuk mensiasati supaya mengurangi konsumsi santan atau lemak jenuh secara berlebihan. Kemudian yang berikutnya kita juga perhatikan pada waktu kita makan, jangan lupa selalu harus ada sayur dan buah. Sering sekali karena lauk-lauknya begitu gurih dan enak, sayur dan buah sering ditinggalkan. Jadi kalau misalnya kita makan ketupat, di situ ada sayurannya, labu siam, boncis ya, atau pepaya muda. Nah itu diambil. Jangan cuma sayurannya aja satu sendok teh ya atau 1 sendok makan, tapi kuah dan opor-opornya yang banyak. Nah itu yang harus disiasati. Ya. Lalu yang J yang kedua, jenis makanan. Artinya jenis makanan perhatikan selalu konsumsi sayur dan buah selalu harus ada ya. Dan yang ketiga jadwal makan. Jadi kalau lagi Lebaran pun jangan karena makanan banyak makannya nggak berhenti-berhenti. Jadi makan itu ada jadwalnya, 3 kali makan utama dengan 2 kali, paling banyak 3 kali snack. Nah yang disebut snack itu bukan segala nastar dimakanin,
kastengel, kue keju, kue kering, kemudian kacang goreng semua dimakanin. Enggak. Pada waktu snack, seandainya kita nggak keburu untuk makan sayur, maka pada waktu snack time atau waktu snack, usahakan untuk konsumsi buah pada saat itu. Ya, itu salah satu cara untuk mensiasatinya. Hmm. Berarti sebenarnya boleh ya dok makan, habis makan daging, makan ikan, tapi itu ya dengan catatan bumbunya yang dikurangi begitu ya? Betul sekali. Jadi kalau Anda pengen makan opor, makan rendang, atau makan ikan, atau apapun juga, silakan aja. Tapi ingat, yang kaya akan lemaknya, misalnya menggunakan santan yang berlebihan atau apa, nah itu jangan sengaja diambil kuahnya itu. Jadi hanya cukup yang nempel pada ikan atau dagingnya tadi. Ya. Tadi kan sudah disebutkan ada santan yang harus dihindari dan tadi ada beberapa makanan juga yang dikurangi bumbunya. Bisa dijelaskan lebih gamblang lagi nggak dok terkait dengan Ya. jenis makanan apa saja yang baiknya dibatasi selama nanti momen Lebaran dok? Ya baik. Sebenarnya bukannya dihindari ya. Nggak mungkin juga kalau saya bilang dihindari. Bagaimana caranya ya di depan mata begitu banyak makanan. Iya, Tapi betul. dibatasi. Contoh, kalau makanan yang banyak santannya, tadi udah saya siasatin dengan cara mengambil daging ayamnya aja. Tapi bumbu santan yang menempel di daging ayam itu jangan Anda tambahkan dengan sengaja. Ya. Contohnya opor. Jadi kalau ambil opor, ya ambil daging ayamnya, tapi kuah opornya jangan diambil 1 centong lagi untuk disiram di nasi. Nah itu siasati. Atau daging rendang, hanya diambil dagingnya saja. Bumbu rendang yang ada di tempel daging nggak apa-apa diambil, tapi jangan Anda tambahkan lagi bumbu rendang yang ada di luar yang minyaknya banyak disiram sengaja ke nasi. Nah itu yang harus dibatasin. Ya. Jadi itu cara trik untuk membatasi konsumsi santan-santan yang berlebihan. Ya, itu salah satu caranya. Yang kedua, kadang-kadang juga banyak sekali yang namanya makanan yang manis-manis ya pada waktu Lebaran. Kayak kue tart, kemudian ada nastar, ada kastengel. Kita tahu bahwa mentega ataupun kejunya cukup banyak. Nah itu boleh nggak dimakan? Ya tetap boleh. Tapi makanlah kira-kira 2 butir ya. Jadi kalau misalnya makan nastar, ya makan 2 aja. Nanti ada kastengelnya 2 aja. Kalau kepengen kacang mete atau apapun, diambil 2 sendok makan saja. Jadi sebaiknya tidak makan dengan cara membawa toples-toplesnya, tapi ambillah piring kecil untuk menaruh potongan-potongan kue tadi, hanya 1-2 potong saja. Ya, itu salah satu triknya. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan minumnya? Minum itu kan kadang banyak sekali sirup-sirup yang manis, atau buah-buah koktail dengan sirup-sirupnya juga atau dengan soft drink-nya dan sebagainya. Maka kita usahakan untuk memilih air putih kalau sudah terlalu banyak gula yang kita konsumsi dari bentuk kue-kue kering maupun kue basah yang sudah tersedia. Ya. Nah, kalau tetap ingin rasanya manis, Anda bisa memilihkan atau menambahkan sweetener atau pemanis yang sudah mendapat registrasi Badan POM. Itu cukup aman untuk dikonsumsi. Ya, mungkin itu salah satu trik. Ya, air minum harus cukup gitu ya dok. 8 gelas sehari masih tetap harus dipertahankan ya dok ya? Iya, itu harus ya. Jadi air minum tetap harus cukup. Dan jangan lupa ya, selalu harus ingat ada tambahan serat. Jadi kalau di dalam nanti ada sayurannya, entah lalapan, ya, entah ada buah segarnya, itu tetap harus dikonsumsi. Jangan porsi piring makan kita diisi penuh dengan ketupat dengan lauk-lauknya yang enak atau kue kering atau kue basah tanpa melibatkan adanya sayuran di situ. Ya. Ini juga menyinggung tadi yang 3 Jakarta ya, 3J, salah satunya kan jadwal makan. Apakah boleh sebenarnya nih kita makan dengan intensitas yang sering? Karena kan kalau Lebaran ini kan kita banyak ini berkunjung ke sanak saudara, ke keluarga kan banyak pasti disajikan makanan-makanan beraneka ragam. Itu kan sepertinya kayak nggak enak gitu nolak rezeki dok. Gimana dok? Ya, makan tetap terbagi menjadi 5-6 kali dengan pembagian 3 kali makan besar. Yaitu pagi sarapan kayak biasa. Nanti 3 jam kemudian boleh snack atau boleh nyamil. Kemudian nanti makan siang 3 jam kemudian boleh nyamil. Jadi waktu makan itu per 3 jam. Ya, jadi jangan jadwal makan itu kalau saya bilang 5-6 kali bukan berarti baru makan sarapan jam 7 misalnya. Nanti jam 8 makan lagi. Nggak seperti itu.
Jadi kalau jam 7 sarapan, nanti kira-kira ngemilnya jam 10. Nanti makan siangnya di jam 1. Nanti ngemilnya kira-kira di jam 4. Nah, kita bisa tuh ngemil kue sepotong seperti itu. Misalnya ada lapis legit, kepengen ya lapis legit sepotong dengan potongan buah apel atau pepaya. Nah, seperti itu kan bisa dimakan ya. Kemudian nanti malam, kira-kira jam 7 makan malam. Dan kalau malam sekali masih lapar, nah kita bisa tambahkan tuh snack yang ringan. Misalnya puding atau bisa juga snack buah-buahan. Seperti itu. Berarti perlu diingat bukan hanya 5-6 saja, tapi tetap harus dijadwal juga makannya, jangan berdekatan. Ini dok, bahayanya kalau kita makan terlalu berlebih dan juga beraneka ragam nanti di di momen lebaran nanti itu bahaya. Kalau Anda makannya tidak sesuai jadwal, dengan jadwal yang terlalu mepet, terlalu dekat, makannya kekenyangan, hati-hati dengan kemungkinan nanti malah terjadi gangguan saluran cerna ya. Bisa jadi GERD-nya kumat atau malah terjadi penyakit asam lambungnya ikut naik dan sebagainya ya, atau bahkan bisa diare juga karena makan secara berlebihan gitu. Sebenarnya olahraga apa sih dok yang cocok nanti untuk membakar kalori ataupun nanti beban-beban makan yang kita makan ketika momen lebaran nanti dok? Ya, olahraga ya Anda harus lakukan olahraga seperti yang dianjurkan oleh WHO. Yaitu kita minta lakukan aerobik ya atau kardio misalnya ya, olahraganya kira-kira 150 menit sampai 300 menit per minggu ya. Jadi satu minggu itu kira-kira 3-5 kali. Nah, yang paling mudah apa? Ya jalan kaki atau bersepeda atau jogging gitu. Atau kalau misalnya pas keluarga pada ngumpul, Anda punya fasilitas kepengen main badminton, seperti itu yang ringan-ringan, silakan aja Anda lakukan. Atau kalau biasanya kumpul keluarga, ada kolam renang ya dekat perumahan, Anda mau berenang ya boleh juga Anda lakukan seperti itu. Tapi yang paling mudah, murah, meriah ya jalan kaki atau bersepeda. Itu yang paling mudah. Dan ini juga ya mungkin tidak langsung berat begitu ya dok ya? Ya, jadi seperti yang biasa kita lakukan. Kalau sebelumnya memang Anda selalu melakukan olahraga seperti itu secara rutin, ya Anda lakukan sesuai dengan kecepatan yang biasa kita lakukan. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya nggak pernah olahraga, ini karena ketemu keluarga kemudian diajak olahraga dan Anda kepengen ikut, maka Anda mulai lagi dari yang ringan sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan ngikutin orang lain ya, ikut kemampuan tubuh kita sendiri. Terakhir, apakah diet itu efektif juga dok untuk nanti setelah kita balas dendam makan banyak, habis itu melakukan diet pasca lebaran itu efektif nggak dok? Diet itu sebetulnya artinya diet itu adalah mengatur makan. Jadi harusnya pada waktu baik sebelum lebaran Anda puasa, pada waktu hari H Anda lebaran, maupun hari-hari yang selanjutnya, yang namanya pengaturan diet itu harusnya sudah menjadi bagian dari gaya hidup ya. Jadi jangan, lebaran saya makannya gila-gilaan, saya balas dendam, kemudian nanti saya bayar utang. Sebetulnya itu salah. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda tetap atur dietnya. Meskipun kalau ada momen khusus seperti lebaran Anda makannya lebih banyak, silahkan aja, lebihnya juga jangan berlebihan. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau pola makannya sudah terbentuk dengan diet yang 3J tadi, harusnya Anda juga nggak bisa makan secara berlebihan. Pasti rasanya perutnya nggak enak. Ya, Anda regang sekaligus itu pasti nggak enak rasanya. Jadi saya kira pola yang sebetulnya persepsi yang kurang baik, kalau sekarang saya makan berlebihan, nanti saya balas dendam lalu saya bayar utang. Sebetulnya nggak seperti itu. Pola yang namanya diet itu tidak seperti itu harusnya. Jadi sebenarnya diet itu harus dicanangkan sebenarnya dari awal, jangan cuma buat momen balas dendam begitu ya dok ya? Betul banget. Jadi diet itu ya harus menjadi the way of life. Jadi gaya hidup, bagian dari gaya hidup. Makanya pentingnya sosmed, radio untuk mengedukasi masyarakat bahwa Anda lakukan gaya hidup Anda seperti Anda pakai baju dulu. Kan ada orang yang punya gaya tersendiri kan kalau pakai baju ya. Dia senengnya pakai kerah kemeja. Nah, ya berarti diet juga dia senengnya melakukan diet seperti ini. Nanti juga dia akan seperti itu, menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, sehingga kalaupun dia melenceng karena ada momen tertentu, melencengnya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Dan untuk kembali ke pola awalnya itu menjadi lebih mudah. Terima kasih dokter atas waktunya pada pagi hari ini dokter. Semoga sehat selalu dan selamat melaksanakan lebaran dokter. Baik, terima kasih.
Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya, sehat selalu. Baik, sehat selalu dokter. Demikian Baik, pendengar, terima kasih. Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik DKI Jakarta atau PDGKI Jaya, Dr. Ida Gunawan MS, SPGK, Konsultan Vinem. Elshinta News and Talk.